Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Winarsi dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020 dengan NPM 203111009 dari Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester 3 mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SE MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang organisasi humas. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan kompleks. Di dalamnya terdapat berbagai elemen sistem yang berkaitan dan setiap elemen memerlukan interaksi agar organisasi sebagai sistem dapat mencapai tujuannya. Makna organisasi public relation atau humas. Organisasi berasal dari bahasa Latin organizare yang secara harfiah berarti panduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga atau institution, dan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai satu di antara dari fungsi manajemen. Secara konsep, ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organizing sebagai kata benda dan organizing atau pengorganisasian sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Evert M. tahun 1978. Mendefinisikan organisasi sebagai sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Yang kedua, Robert Bonington, tahun 1972. Mendefinisikan organisasi sebagai sarana tempat manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenangnya. Korelasi antara ilmu komunikasi hubungan masyarakat dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang fokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang sedang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Menurut Wirianto, tahun 2005, pada prinsipnya komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal ataupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, melainkan lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman, desas-desus, dan lainnya. Conrad dalam Tubbs dan Moss 2005 mengidentifikasikan 3 komunikasi organisasi sebagai berikut: fungsi perintah, fungsi relasional, fungsi manajemen ambigu. Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi di antara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut. Fungsi relasional berkenaan dengan komunikasi memperbolehkan anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif, hubungan personal dengan anggota organisasi lain. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan atau job performance
dalam berbagai cara, misalnya kepuasan kerja, aliran komunikasi ke bawah maupun ke atas dalam hierarki organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. Selanjutnya, fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Misalnya, motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan mempengaruhi rekan kerja organisasi, demikian juga diri sendiri. Makna struktur organisasi. Robbins mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan dan pengelompokan pekerjaan secara formal. Struktur organisasi merupakan sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam suatu wewenang dan tanggung jawab perorangan. Dalam kapasitasnya, struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran yang efektif. Pada organisasi informal, struktur adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antara posisi para anggota organisasi. Manfaat yang didapat dengan adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan antara lain: 1. Membantu mencapai target perusahaan, membantu dalam membuat job description karyawan, membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas, membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan, membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas, membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan. Desain struktur organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Pemilihan desain organisasi tersebut akan menentukan besar kecilnya organisasi. Dalam konteks desain organisasi, Ivan Cevich mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka jabatan, proyek kerjaan, dan departemen. Ada 6 elemen yang harus diperhatikan oleh manajer ketika mendesain struktur organisasi. 1. Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. 2. Departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. 3. Rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. 4. Rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. 6. Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Selanjutnya, pentingnya struktur dan desain organisasi. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu mengoptimalkan kinerja baik organisasi maupun anggotanya. Hal ini tercapai apabila ada penataan tugas, aktivitas kerja, dan individunya menurut cara-cara tertentu agar tujuan tercapai. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu menggunakan tipe dan jumlah resources dengan tepat, misalnya uang, material, orang, untuk mencapai tujuannya. Ini artinya mengorganisasi tugas dalam cara-cara yang paling efisien dan efektif agar tidak ada duplikasi pekerjaan, mengkoordinasikan sejumlah aktivitas dari berbagai departemen dan unit untuk mencapai tujuan bersama, mengalokasikan kedudukan
dan orang agar ada jaminan kalau pekerjaan dapat diselesaikan, menjelaskan kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat dibagi menjadi 5 bagian menurut tugas dan fungsinya, yaitu 1. Strategic Apex yang berfungsi sebagai koordinator keseluruhan aktivitas organisasi. 2. Operating Core yang bertugas untuk melakukan pekerjaan pokok dari organisasi. 3. Middleline yang menjabatani Strategic Apex dan Operating Core. 4. Teknostruktur yang berfungsi sebagai analisis dan penyusun standar. 5. Support Staff yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan organisasi. Selanjutnya, dimensi struktur organisasi. Menurut Mohyi, dimensi struktur organisasi adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan besarnya, luasnya, kerumitannya, maupun keformalan suatu struktur organisasi dan aktivitasnya. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalam tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Diferensiasi horizontal. Diferensiasi horizontal merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan serta pelatihannya. Kedua, diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal merujuk kepada kedalaman struktur. Diferensiasi meningkat demikian pula kompleksitasnya karena jumlah tingkatan hierarki di dalam organisasi bertambah. Makin banyak tingkatan yang terdapat di antara top manajemen dan tingkat yang paling rendah, maka makin besar pula potensi terjadinya distorsi dalam komunikasi dan makin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dari pegawai manajerial serta makin sukar bagi top manajemen untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Selanjutnya, diferensiasi spasial. Diferensiasi spasial merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi dari kantor, pabrik, dan personalia sebagai sebuah organisasi tersebar secara geografis. Diferensiasi spasial dapat dilihat sebagai perluasan dari dimensi dan diferensiasi horizontal dan vertikal. Artinya, adalah memungkinkan untuk memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. Pemisahan ini mencakup penyebaran jumlah ataupun jarak. Selanjutnya, model struktur organisasi. Pada gambar 5.1, model struktur organisasi Humas yang pertama dikepali oleh Direktur PR. Kemudian di bawahnya ada manajer humas, manajer media, manajer acara, dan jasa kreatif. Sebuah departemen public relation dikepalai oleh seorang direktur public relation, terutama pada perusahaan besar. Direktur ini dijabat oleh seorang wakil presiden atau jabatannya lebih luas, yaitu wakil presiden komunikasi perusahaan. Dalam hal yang terakhir, tanggung jawabnya mungkin juga termasuk supervisi bidang advertensi dan pemasaran. Di bawah direktur ini, sebuah departemen biasanya dibagi menjadi seksi-seksi dan menjadi subseksi. Setiap manajer seksi melapor pada direktur. Setiap seksi mengurusi bidang tertentu, seperti hubungan pers, hubungan investor, urusan pelanggan, hubungan karyawan, dan urusan sosial. Selanjutnya pada model 5.2, ada model struktur operasional kehumasan. Kedudukan humas dan kewenangan petugasnya dalam organisasi tidak selalu dapat dinyatakan dengan tegas. Menurut John Tondowijojo, jika humas diakui sebagai bagian jajaran kebijakan pimpinan, humas harus berada di bawah direksi. Humas harus mampu menyampaikan kebijaksanaan pimpinan sehingga ia harus berada di pihak yang berhubungan dengan pimpinan seluruh jajaran manajemen. Keberhasilan suatu organisasi harus disertai dengan kesuksesan membangun relasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem yang dijalani, baik secara internal maupun eksternal. Misalnya, sebuah perusahaan selalu memperhatikan suara atau tanggapan dari para konsumen atau pelanggannya. Hal ini penting karena suatu produk atau jasa yang telah diberikan akan mendapat respon oleh penggunanya. Selanjutnya, peran humas dalam organisasi. Peran humas sebagai manajer. Peran humas dalam suatu organisasi dapat terbagi dalam 4 kategori berikut ini. Yang pertama, expert presiber atau ahli
atau penasehat manajemen. Praktisi humas dianggap sebagai seorang ahli yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan humas sebuah organisasi dan manajemen. Yang kedua, communication facilitator. Praktisi humas bertindak sebagai perantara, penghubung, penerjemah, serta mediator dan menjaga terwujudnya komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. Yang ketiga, problem solving process facilitator. Humas dilibatkan dalam memecahkan masalah organisasi meskipun perannya masih dalam koridor komunikasinya. Yang terakhir, peran spesialisasi dunia kerja. Peran dalam pekerjaan tidak bisa dianggap sepele, karena membutuhkan ketelitian dan keuletan sehingga menghasilkan pencapaian yang maksimal dalam hal berikut. Yang pertama, menulis dan mengedit rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita fitur, newsletter untuk karyawan dan stakeholder eksternal, korespondensi, pesan website, dan pesan media online lainnya. Yang kedua, hubungan media dan penempatan media. Mengontak media koran, majalah, penulis, freelance, dan publik dagangan agar mereka mempublikasikan atau menyiarkan berita dan fitur tentang organisasi yang ditulis oleh organisasi itu sendiri atau oleh orang lain. Yang ketiga, riset. Mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang sedang muncul, iklan, politik, dan peraturan-peraturan perundangan, liputan media, opini kelompok kepentingan, dan pandangan lain berkenaan dengan stakeholder organisasi. Yang keempat, manajemen dan administrasi. Menentukan kebutuhan, menentukan prioritas, mendefinisikan publik, setting dan tujuan, serta mengembangkan strategi dan taktik menata personel, anggaran, dan jadwal program. Dan yang terakhir, konseling. Memberikan saran pada manajemen dalam masalah sosial, politik, peraturan, berkonsultasi dengan tim manajemen mengenai cara menghindari atau merespon krisis, dan bekerja sama pembuatan keputusan kunci untuk menyusun strategi untuk mengelola atau merespon isu-isu yang sensitif dan kritis. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.